Pemeliharaan Al-Quran zaman Rasulullah. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur, dalam kurun waktu yang cukup lama, mulai dari ayat pertama hingga ayat terakhir kurang lebih 23 tahun. Al-Quran telah menempuh perjalanan panjang berabad-abad, sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini. Meskipun demikian, kemurnian dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga dan terpelihara, sesuai dengan apa yang telah dijamin oleh Allah. Ada dua cara yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat untuk menjaga dan memelihara kitab suci Al-Quran, yakni dengan cara hafalan dan penulisan. Hafalan. Al-Quran diturunkan kepada seorang nabi yang tumbuh dalam kultur masyarakat yang ummi. Bangsa Arab saat itu menikmati sekali kekhasan bangsanya, yaitu mempunyai daya ingat yang baik, dan mempunyai kecepatan dan ketepatan hafalan. Bangsa Arab sanggup menghafal ratusan ribu syair. Mereka dapat mengenali secara urut nasab dan keturunan seseorang atau suatu klan di luar kepala dan memahami sejarahnya. Mereka menghafal syair-syair terbaik, karya para sastrawan Arab terkenal yang digantung di Ka'bah. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, beliau menghafalnya untuk kemudian membacakannya kepada para sahabat dengan tenang, agar mereka dapat dengan mudah menghafalnya, sehingga jumlah penghafal Al-Quran pada saat itu sangat banyak. Demikian kondisi bangsa Arab secara umum ketika awal Al-Quran diturunkan. Penulisan. Pada masa Rasulullah, penulisan wahyu pun sudah dilakukan seiring dengan proses menghafal. Penulisan dilakukan dengan menggunakan media yang terbatas, seperti pada pelepah kurma, permukaan batu cadas, potongan kulit dan tulang belikat unta. Setiap kali menerima wahyu, Rasulullah kemudian memanggil sahabat untuk menuliskannya. Di samping itu sebagian sahabat juga menuliskan wahyu itu atas keinginan mereka sendiri, tanpa diperintah oleh Rasulullah. Para sahabat yang diperintahkan untuk menulis wahyu cukup banyak jumlahnya, yang terkenal antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'id, Hansalah ibnu Ar-Rabi, dan dari nama-nama itu, sahabat yang paling produktif menuliskan wahyu adalah Zaid bin Sabit. Rasulullah juga meminta kepada para penulis wahyu itu, hanya menulis wahyu dan melarang mereka menulis hal yang lain. Rasulullah mengatakan, janganlah kalian menulis dariku. Dan barang siapa yang menulis dariku selain Al-Quran, maka hapuslah. Larangan ini karena Rasulullah khawatir akan tercampurnya antara teks asli Al-Quran dengan penjelasannya. Padahal penjelasannya itu bukan bagian dari Al-Quran. Para sahabat senantiasa melaporkan Al-Quran kepada Rasulullah, baik dalam bentuk hafalan maupun tulisan. Tulisan-tulisan Al-Quran pada masa Rasulullah belum terkumpul dalam satu mushaf, karena proses turunnya wahyu masih berlangsung secara berangur-angsur. Dengan demikian maka tulisan yang ada pada seseorang sahabat belum tentu dimiliki oleh sahabat yang lain. Rasulullah memberikan kelonggaran kepada kabilah-kabilah bangsa Arab dalam membaca dan melafalkan Al-Quran menurut logat atau dialek mereka masing-masing. Pada masa itu perbedaan logat atau dialek antar kabilah sangat tipis. Saat Rasulullah berpulang ke Rahmatullah, Al-Quran telah dihafal oleh ribuan sahabat dan tertulis dalam tulisan masing-masing sahabat secara terpisah dan ditulis dalam 7 huruf, logat atau dialek. Wallahu a'lam.